Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Helena Puspita dari kelas 3A dengan NIM 220110514. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Oke, jadi di video kali ini saya ingin membahas mengenai kekerasan di lingkungan sekolah. Oke, kita simak videonya ya teman-teman. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang kekerasan? Oke, jadi kekerasan ini merupakan tindakan kekerasan yang melibatkan murid, guru, dan staf sekolah. Kekerasan sekolah ini merupakan tindakan kekerasan yang melibatkan murid, guru, dan staf sekolah. Nah, kegiatan kekerasan ini dapat mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Ada dua peneliti, yaitu Universitas California, Santa Barbara, Michelle Furlong, dan Gail Morrison, mendefinisikan kekerasan di sekolah sebagai konstruksi multifaset yang melibatkan tindakan kriminal dan agresi di sekolah yang menghambat perkembangan dan pembelajaran, serta merusak iklim sekolah. Kemudian pelaku dan korban kekerasan dapat berasal dari kalangan murid ataupun guru dan staf sekolah lainnya. Kekerasan dapat terjadi antar siswa maupun orang dewasa di sekolah terhadap siswa dan sebaliknya. Kekerasan dapat mengambil tempat dalam maupun di luar kelas, di lingkungan sekitar sekolah, misalnya di area bermain dan fasilitas olahraga, serta di jalan menuju ke sekolah. Kekerasan di sekolah merupakan isu yang terkait dengan kesehatan masyarakat, hak asasi manusia, dan masalah sosial. Menurut Peter Smith, guru besar di Goldsmith College, London, kekerasan di sekolah tak hanya berdampak negatif terhadap prestasi dan kehidupan siswa, tapi juga merusak nilai-nilai demokrasi dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, kemudian kekerasan di sekolah ini, pengertiannya menurut World Health Organization atau WHO, kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan yang biasanya disertai dengan ancaman sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, seperti cedera, kematian, kerusakan psikologisnya, atau pelanggaran hak-hak lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2023 mengartikan kekerasan sebagai sebuah bentuk perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kekerasan adalah tindakan destruksi yang dapat menghancurkan hidup dan harkat seseorang. Nah, jadi kekerasan ini cukup menimbulkan dampak negatif bagi dirinya dan juga orang lain ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan membahas data atau jumlah kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia. Jadi pada tahun 2016 ini jumlah anak atau korban yang berjenis kelamin laki-laki itu terdapat 2.229, cukup banyak. Lalu ada perempuan yang dimana jumlahnya itu 5.650 sehingga totalnya itu adalah 7.879. Kemudian di tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu sekitar 11.783. Dan di tahun 2018 juga meningkat hingga tahun 2020 juga meningkat. Kemudian mengalami penurunan sedikit. Nah, mungkin di tahun 2023 ini datanya juga sempat saya lihat yaitu mengalami kenaikan lagi, teman-teman. Oke, jadi dari data tersebut kita juga bisa melihat nih bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah itu biasanya ada kekerasan fisik yang dimana ini dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada korban yang tanpa menggunakan alat bantu. Misalnya itu ya seperti kekerasan fisik ini bisa tanpa alat bantu dan bisa juga
pakai alat bantu. Misalnya dalam tawuran itu kan kayak membawa alat-alat atau senjata tajam, kemudian terjadinya perkelahi massal, penganiayaan, eksploitasi ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis kekerasan psikis. Nah, ini yang masuk sebagai bullying. Jadi di sini itu bisa berupa pengucilan, pengabaian, penolakan. Kemudian terdapat bentuk lainnya yaitu perundungan, di mana perundungan merupakan kekerasan fisik dan atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa. Nah, contohnya di sini itu seperti tadi penganiayaan dan pengucilan. Selanjutnya, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah lainnya antara lain seperti memukul, tangan kosong, benda atau tumpul, mencubit, menampar, mencekik, memarahi, dengan mengancam kekerasan, lalu menjemur murid di lapangan, bahkan melakukan pelecehan seksual dan banyak tindakan kekerasan lainnya. Jadi bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah ini ada banyak jenis-jenisnya dan ada banyak bentuk-bentuknya. Nah, yang sering kita temui itu biasanya kekerasan terhadap fisik. Banyak antar siswa yang saling menggunakan kekerasan seperti menonjok atau menampar, lalu ada yang sampai menginjak-injak badannya, seperti itu. Hal ini adalah cukup sangat tidak baik dan berdampak negatif bagi korban juga pelakunya. Di sini kita bisa simak contoh dan kasus yang terjadi pada anak siswa SMP yang dimana terjadi di lingkungan sekolah yang ada di Indonesia. Mari kita simak. Inilah video viral aksi kekerasan sejumlah siswa sekolah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang memukuli seorang anak hingga terkapar di lapangan. Ironisnya, aksi kekerasan ini ditonton sejumlah siswa lainnya dan para pelaku terlihat bangga melakukan kekerasan di depan kamera. Polisi langsung merespon peristiwa ini. Dan pada Selasa malam, 5 pelajar yang diduga pelaku penganiayaan ditangkap dan nyaris diamuk warga yang kesal dengan ulahnya. Kesalahannya ini saling ada terluka. Untuk sekelas anak SMP, anak sekolah itu kan udah sangat brutal ya Pak. Jadi saya minta keadilannya aja. Minta kalau misalkan ada undang-undangnya. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa melihat terdapat aksi kekerasan yang dilakukan oleh siswa SMP yang sempat viral juga teman-teman. John, naik beja pesaha so. Saya yang jalan motor so. John, tinggal lagi. Oke, nah di sini kan kita sudah melihat ya contoh dua kasusnya, yang dimana ini juga merupakan pelajar SMP yang melakukan aksi kekerasan terhadap temannya di sekolah. Nah, bagaimana sih komentar kalian dan tanggapan kalian setelah melihat video ini? Oke, kita lanjut. Nah, dari video tersebut tentunya ada faktor yang mendorong anak untuk melakukan kekerasan. Seperti apa faktornya? Jadi, faktor yang mendorong anak untuk melakukan kekerasan itu ada 3 faktor, yang dimana terdapat faktor internal, pengelolaan emosi, gangguan psikologis, hilangnya empati, juga adanya trauma. Selanjutnya ada faktor eksternal yang dimana itu bisa terjadi karena adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan siswa ini bisa bertindak melakukan kekerasan. Selanjutnya pengasuhan, pengaruh sosial media, dan lain-lain. Juga yang terakhir ada faktor situasional yang dimana dia merupakan anak broken home atau sosial ekonomi mendapat tekanan dan perundungan. Jadi faktor situasional ini biasanya terjadi ketika salah satu anak ada yang dibully dan dia ingin balas dendam atau dan melakukan tindakan kriminal seperti itu.
Selanjutnya, bagaimana tanggapan kalian mengenai video tadi ya, teman-teman? Oke, jadi di sini kita menanggapi dari 2 kasus tadi, yang dimana banyak kasus kekerasan yang terjadi di sekolah seperti kekerasan antar siswa, guru pada murid, atau sebaliknya. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah faktor belajar dari lingkungan. Misalnya itu seperti meniru modeling. Nah, anak-anak ini mempelajari dan menyerap apa yang dilihat, bisa dari lingkungan sekolah, pertemanan, tempat tinggal, keluarga, media sosial, bahkan tontonan dari film-film televisi. Kekerasan yang dilakukan sampai berakibat fatal yang dimana dapat mengakibatkan meninggal dunia. Nah, jadi dalam video tadi kita bisa lihat bahwa terdapat siswa yang mengeroyok dan mencaci maki temannya itu sampai dia menendang, memukuli. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita sebagai pendidik dan calon pendidik, sebagai penggerak atau pendidik, tentunya kita perlu mengingatkan dan menanamkan hal-hal positif pada peserta didik agar mereka mengetahui dampak yang diperbuatnya itu merupakan hal yang merugikan bagi dirinya sendiri, juga tentunya bagi orang terdekatnya seperti orang tua, juga keluarga yang lainnya. Nah, misalnya ya, temannya itu yang dikeroyok sampai meninggal dunia. Berarti hal ini kan ada tidak keterimaan dari pihak korban dan bisa menimbulkan bahwa pelaku ini bisa masuk penjara. Seperti itu, teman-teman. Selain itu, kita sebagai tidak hanya pendidik nih yang berperan aja dalam hal ini. Orang tua juga sangat berperan, karena faktanya orang tualah yang lebih sering dan lebih lama kesehariannya dengan anaknya. Jika terjadi kekerasan anak pada pendidik, menurut saya kemungkinan yang terjadi adalah terdapat kesalahan dan kelalaian orang tua dalam mendidik anak-anaknya di rumah. Pendidik juga, ketika peserta didiknya ini melakukan kesalahan, jangan kita langsung menggunakan kekerasan. Misalnya ya, anak itu terlambat masuk sekolah, atau anak itu tidak mengerjakan tugas, atau melakukan tindakan-tindakan yang di luar peraturan sekolah, itu kita bisa memberikan peringatan dulu. Kita bisa menegurnya, menasehatinya, juga memberikan sanksi agar anak tersebut bisa jerak gitu ya teman-teman. Jangan langsung untuk seperti mencubit, menjewer, dan melakukan kekerasan lainnya. Karena hal ini dapat mengakibatkan psikis anak dapat terganggu dan mencontoh perbuatan tersebut. Selanjutnya, menurut saya di Indonesia juga perlu adanya edukasi terkait kekerasan pada anak ini agar peserta didik, pendidik, dan orang tua juga satuan pendidik lainnya dapat mendidik anaknya dengan baik. Kasus kekerasan ini merupakan masalah serius yang perlu ditangani secepatnya agar tidak adanya korban lagi. Nah, dari komentar tadi, juga dari kasus yang tadi, kita bisa nih memberikan strategi atau solusi atau upaya yang perlu dilakukan pendidik maupun orang tua untuk bisa mengatasi masalah kekerasan yang terjadi pada anak di lingkungan sekolah. Jadi, strategi guru dalam mencegah kekerasan di sekolah ini yang pertama, bisa menanamkan nilai-nilai positif dalam pembelajaran. Nah, pendidik merupakan fasilitator terbaik bagi peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus memberikan pengajaran yang tepat kepada peserta didiknya perihal nilai-nilai positif seperti sikap toleransi, kerjasama, keberagaman, empati, dan solidaritas. Nilai-nilai tersebut dapat membangun kepekaan dan kepedulian mereka terhadap fenomena di luar dirinya. Nah, melalui pengamatan dan penghayatan terhadap nilai-nilai tersebutlah, maka peserta didik akan menjadi individu yang berkualitas dan memiliki akhlak yang baik. Dengan demikian, mereka dapat menjadi pelopor perubahan dalam menghadapi perilaku kekerasan dan siap menjadi teladan dalam membentuk lingkungan yang aman dan damai di sekolah. Selanjutnya, strategi yang dapat diberikan yaitu dengan memberikan pemahaman tentang konflik dan cara mengatasinya. Jadi di sini pendidik dapat memberikan pemahaman tentang konflik dan cara-cara positif untuk mengatasinya dan tidak merugikan orang lain. Pendidik dapat memberikan contoh tentang bagaimana menangani konflik dengan baik dan menjelaskan
bahwa kekerasan tidak selalu merupakan solusi yang tepat. Nah, jadi di sini kita memberitahu kalau kita punya masalah, tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kekerasan, tetapi kita perlu adanya bicara dengan damai, sehingga kekerasan itu tidak selalu merupakan solusi yang tepat, seperti itu. Nah, selanjutnya, strategi yang dapat diberikan yaitu dengan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Pendidik harus terlibat dalam proses pembelajaran yang melibatkan orang tua dari siswa tersebut. Hal ini memungkinkan pendidik dapat memperoleh informasi tentang perilaku siswa atau di rumah dan dapat bekerja sama dengan orang tua untuk mencegah perilaku kekerasan. Jadi ketika kita mengajar, kita perlu nih melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Karena mau bagaimanapun juga orang tualah yang mengetahui keseharian para peserta didik kita, seperti itu. Selanjutnya, strategi yang keempat merupakan melakukan pendekatan individual dengan siswa yang memiliki potensi untuk melakukan kekerasan, di mana pendidik harus mampu mengidentifikasi peserta didik yang mungkin berpotensi melakukan kekerasan. Dalam hal ini, peserta didik harus peka terhadap perubahan perilaku. Kemudian peserta didik dapat mewaspadai perilaku yang tidak wajar seperti kekerasan verbal, mudah marah, intimidasi, ataupun agresif. Pendekatan ini memungkinkan pendidik dapat membantu peserta didik mengatasi masalah perilaku tersebut sehingga peserta didik dapat menghindari perilaku kekerasan di sekolah. Nah, selain itu, pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi kekerasan di sekolah, misalnya seperti melakukan sosialisasi tata tertib dan program dalam rangkaian pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan dan orang tua atau wali peserta didik, termasuk bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya, melaksanakan penguatan karakter melalui implementasi nilai Pancasila dan menumbuhkan budaya pendidikan tanpa kekerasan kepada seluruh warga satuan pendidikan. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Yang keempat, menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dan yang terakhir itu bisa membentuk dengan TPPK di lingkungan satuan pendidikan. Oke, jadi dari penjelasan dan pemaparan yang sudah saya sampaikan di sini, saya dapat menyimpulkan bahwa banyak kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, seperti contoh tayangan kasus yang sebelumnya yang tadi sudah saya paparkan dan sudah saya tayangkan. Ini merupakan contoh kekerasan yang terjadi di sekolah yang mengakibatkan dampak negatif dan sangat fatal karena korban menimbulkan korban hingga meninggal dunia. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak sekolah, perlu menginvestigasi dan mengadakan penyuluhan edukasi terhadap anak, orang tua, dan satuan pendidik lainnya agar kekerasan anak tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan lainnya yang terjadi di Indonesia. Oke, jadi dari sini dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan dan kasus yang terjadi, bahwa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekerasan di dunia pendidikan atau di sekolah, yaitu yang pertama kita bisa menegaskan dan menindaklanjuti kasus kekerasan yang terjadi agar tidak terjadi lagi nih ke depannya kasus kekerasan ini. Yang kedua, menyediakan pusat konseling di sekolah. Jadi kita bisa mengadakan pusat konseling di sekolah, misalnya itu seperti anak dinasehati oleh pihak BK, seperti itu. Kan ada ya di sekolah yang namanya bimbingan konseling. Nah, di situ bisa anak dibawa ke guru BK-nya, lalu dinasehati dan diberikan masukan, motivasi juga yang lainnya. Yang ketiga, memberikan pengawasan ketat akan adanya tindakan kekerasan. Yang keempat, memberikan sosialisasi terkait kasus kekerasan di sekolah. Nah, jadi pihak sekolah ini perlu diadakan edukasi terkait kasus kekerasan yang terjadi di sekolah agar siswa-siswa atau peserta didik juga bisa tahu
dampak, faktor-faktor yang terjadi, dan mereka bisa menghindari, juga bisa menahan diri mereka sendiri agar tidak menimbulkan dampak yang negatif dan merugikan dirinya sendiri juga keluarganya. Selanjutnya, menciptakan suasana di tempat pendidikan yang aman dan nyaman. Gitu. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan edukasi untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.